Iya. Ya, kita mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurul? Alhamdulillah, kabar baik Pak Hasan. Sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dari awal kemarin bahwa hari ini jadwal untuk kegiatan coaching kita kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu yang bahas. Oke, Bu Nurul. Sehat Bu Nurul? Alhamdulillah, sehat Pak Ya. Hasan. Bu Nurul, mengawali pertemuan kita ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan Amin. kegiatan Ya kita Allah. ini. Ya, Amin. Bu Nurul, Amin. ah, dari apa yang menjadi kegiatan kita ini, apa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan coaching kita kali ini bagi Bu Nurul? Ya Pak Hasan, ada beberapa kompetensi inti coaching yang ingin saya tingkatkan Pak Hasan. Ya. Kaitannya dengan apa yang ingin Ibu tingkatkan, hal apa itu yang ingin menjadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Em, saya ingin meningkatkan yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Hasan. Menurut saya itu masih kurang di bagian itu. Ya. Nah, untuk bisa nanti Ibu mencapai tujuan itu, seperti apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Biasanya dari percakapan coaching yang pernah saya lakukan itu, saya tuh apa namanya terbawa pada suasana percakapan itu, tidak fokus pada coaching, sehingga kadang saya itu terjebak pada pertanyaan coaching yang seharusnya saya tidak memberi saran atau solusi, saya malah memberikan saran atau solusi. Seperti itu, Pak Hasan. Ya. Ah, Kaitannya dengan itu, mungkin saya ingin mendengar lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi. Bisakah nggak Ibu jelaskan mengenai situasi yang Ibu hadapi saat ini kaitannya dengan coaching yang akan Ibu laksanakan? Ya, baik. Untuk coaching nanti saya tuh ingin memfokuskan diri pada apa namanya meningkatkan lagi lebih dalam, lebih tinggi lagi tentang mendengarkan aktif atau dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, sehingga arah percakapan coaching kami nanti itu lebih jelas, terarah, kemudian saya dapat memaksimalkan potensi coaching, sehingga bukan saya yang lebih dominan, tapi Hmm. coaches, ada percakapan dua arah. Seperti itu Pak Hasan. Oke. Nah, di dalam melakukan kegiatan coaching ini nanti, kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga itu bisa membantu Ibu dalam mengatasi situasi ini? Artinya apa yang lebih dari Ibu untuk bisa Ibu terapkan nanti untuk bisa mengatasi hal ini? Ya baik, saya ingin fokus pada coaching, kemudian adanya hadir penuh, artinya benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan situasi yang dia hadapi, tanpa saya harus memberikan asumsi atau melabeli coaching saya tersebut, Pak Hasan. Seperti itu. Ya. Nah, tentunya di dalam melakukan kegiatan ini ada pasti kendala atau hambatan. Nah, apa saja kelemahan atau hambatan menurut Ibu yang perlu Ibu atasi di dalam kegiatan ini? Ya, sebenarnya kalau dalam percakapan coaching itu kan kita itu dituntut untuk fokus. Nah, biar kita itu bisa mendengarkan dengan jelas, lalu bisa memberikan pertanyaan yang bermakna. Kadang itu tanpa kita sadari itu ada gangguan-gangguan teknis terkadang, atau gangguan dari luar, misalnya suara-suara bising atau mungkin suara anak-anak yang memanggil-manggil dan lain sebagainya. Masih banyak, tapi saya harap kendala-kendala seperti itu tidak mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi jalannya percakapan coaching Ya. Nah, atau ah, observasi. ya, di samping hal tersebut, mungkin ada nggak kelemahan yang atau hambatan yang menurut Ibu sangat perlu Ibu atasi atau hal yang sangat urgent dalam kegiatan itu nanti?
Iya, harus ada kontrol diri dari saya. Saya rasa itu kekurangan dalam diri saya, itu tidak bisa mengontrol diri atau menahan diri untuk tidak memberikan saran pada koci. Yang seharusnya saya lakukan itu adalah memaksimalkan potensi koci, sehingga dia bisa menggali solusinya sendiri untuk menghadapi situasi yang dia alami. Demikian Pak Hasan. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah apa yang konkret atau langkah-langkah apa yang nyata yang ingin Ibu ambil ini. Kan tadi sudah Ibu paparkan, sekarang saya ingin pertegas Uh, langkah-langkah apa yang ingin Ibu ambil untuk mengatasi yang konkret yang untuk mengatasi masalah ini. Oke, saya ingin saya fokus ya pada percakapan coaching tersebut. Kemudian saya mau apa namanya berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dengan pimpinan untuk dapat apa namanya observasi atau agar saya tuh bisa melakukan tindak lanjut terhadap observasi atau percakapan coaching yang saya lakukan sehingga saya bisa melihat bagian mana um, kekurangan saya atau bagaimana apakah sudah ada peningkatan seperti itu. Pak Hasan. Ya. Oke, dari semua apa yang Ibu jelaskan kaitannya dengan rencana aksi, ada nggak hal yang paling efektif yang mungkin menurut Ibu yang paling efektif dari semua pemaparan Ibu yang tadi itu? Uh, sebenarnya kuncinya itu satu sebenarnya menurut saya yang seharusnya itu, yang sebaiknya dilakukan oleh coach itu kehadiran penuh, fokus, benar-benar fokus. Ketika kita fokus, mendengarkan dengan aktif, dapat mendengarkan dengan aktif, dapat memberikan umpan balik, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna pada coach. Jadi intinya adalah fokus pada coach itu yang saya rasa kuncinya seperti itu. Ya. Nah, tentu di dalam kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini membutuhkan bantuan atau sumber daya ya, bantuan. Nah, kira-kira sumber daya seperti apa yang atau dukungan tambahan seperti apa yang ingin Ibu butuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini? Ya, selain dukungan moral dari pimpinan dan rekan sejawat itu saya itu ingin ada namanya sebuah rekaman pada apa namanya coaching atau supervisi yang dilakukan sehingga kita bisa melihat tampilan atau video dari kegiatan yang dilakukan sehingga kita bisa menindaklanjuti bagian mana yang perlu ditingkatkan, bagian mana yang sudah, bagian mana yang kurang, seperti itu Pak Hasan. Ya. Jadi perlu adanya kegiatan ya untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, ini ya yang kaitannya dengan rencana aksi yang terakhir ini. Ketika kita melakukan kegiatan atau itu pasti ada rencana untuk mengevaluasi ya. Nah, bagaimana cara Ibu nanti bisa memonitor dan mengevaluasi kemajuan dari rencana aksi yang Ibu laksanakan ini? Iya, pertama saya mendengarkan, merefleksikan pertama ya dari kegiatan yang sudah saya lakukan, kemudian mendengarkan umpan balik dari supervisor saya, juga dari rekan sejawat saya untuk dapat mengetahui apa namanya kompetensi saya yang sudah meningkat, yang perlu dikembangkan atau bahkan masih kurang, itu sebagai bahan refleksi saya. Perlunya adanya umpan balik seperti itu, Pak Hasan. Nah, yang bagian yang terakhir ini tentang tanggung jawab sekarang. Bagaimana sih komitmen Ibu? Nah, sekarang kan dalam kegiatan-kegiatan ini pasti kita mempunyai sebuah komitmen atau keinginan. Nah, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Komitmen seperti apa yang ingin Ibu raih dalam kegiatan ini? Iya, betul. Saya ingin benar-benar mampu menerapkan kompetensi percakapan coaching dengan baik sehingga kemudian saya dapat melakukan praktik coaching lebih sering sehingga pada pelaksanaannya itu saya sudah bisa mengontrol diri lagi sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching sehingga percakapan yang dilakukan itu terarah, coach dapat mampu memaksimalkan potensinya seperti itu. Saya bisa mengontrol diri,
Tapi bisa menuntun Koci itu menemukan solusinya sendiri tanpa harus saya yang memberikan saran tersebut. Nah, seperti itu langkah-langkah yang akan saya terapkan. Ya. Nah, ini yang selanjutnya ketika semua apa yang sudah Ibu laksanakan, apa yang sudah Ibu lakukan, mestinya nanti saya ingin bertanya lagi kapan dan bagaimana kembali kita bisa nggak kita evaluasi kembali hasil dari rencana ini supaya betul-betul nanti Ibu bisa memastikan bisa memberikan gambaran ke saya tentang rencana aksi yang sudah Ibu laksanakan. Iya betul, dalam waktu dekat memang saya berencana untuk melakukan percakapan coaching sehingga bisa secepatnya dievaluasi sehingga ada peningkatan agar saya tuh tahu apakah kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu sudah meningkat atau bahkan masih sama atau bahkan mungkin menurun seperti itu Pak Hasan. Dalam waktu dekat insya Allah Ya, seperti itu. terima kasih Ibu Nurul. Nah, jadi sesuai dengan apa Oke. yang Ibu Nurul paparkan tadi, mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan permasalahan ini mendapatkan uh, solusi dari apa yang Ibu Guru Nurul hadapi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nurul atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dari Ibu Nurul ini dan rencana aslinya bisa Ibu Nurul laksanakan. Terima kasih untuk Amin. kegiatan kita kali Oke ini. Pak Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Misda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ada Misda? waktu Iya, ada. Gimana? Ada yang bisa dibantu Bu bisa. Misda? Nah iya Bu, saya nih ada masalah sedikit dengan siswa saya. Eh, saya mau cerita sama Ibu Nurul, boleh? Boleh, silahkan Bu Misda. Seperti Ya. apa itu? Di sekolah saya tuh ada siswa, salah seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah setiap hari. Tapi dia itu setelah saya tanya uh, dari guru yang lain katanya memang seperti itu dia sering terlambat Oh, seperti itu. ya. Apakah Bu Misda sudah mencari tahu penyebab siswa tersebut datang terlambat? Iya. Saya tanya temannya katanya kalau malam dia itu sering bikin kue membantu orang tuanya begitu kata temannya. Nah, tapi saya tanya juga sama guru kelasnya yang sebelum dia naik ke kelas berikutnya, dia tuh memang seperti itu sering terlambat, tapi dia juga katanya tuh karena sering bantu orang tua jadi ya agak terlambat begitu katanya. Nah, jadi Bu Misda dari situasi yang Bu Misda hadapi, situasi ideal seperti apa sebenarnya yang Bu Misda harapkan? Saya ingin konsultasi sama kepala sekolah saya, teman-teman saya, serta orang tua saya, atau saya memanggil siswa ini ke ruangan saya untuk diberikan arahan. Oh, jadi Bu Misda ingin konsultasi dengan kepala sekolah untuk agar anak ini diberi arahan ya, Bu Misda. Nah, kira-kira kalau dari Bu Misda sendiri, apakah sudah ada langkah konkret yang sudah Bu Misda ambil atau laksanakan? Saya akan memanggil siswa tersebut ke ruangan saya, kemudian saya melibatkan orang tuanya, rekan sejawat, dan menanyakan atau mengkomunikasikan dengan orang tuanya dengan komunikasi yang baik, sehingga orang tua siswa itu bisa memahami apa yang saya arahkan supaya anaknya itu setiap hari bisa datang cepat waktu. Mohon maaf Bu Misda, itu sudah atau belum dilaksanakan langkahnya itu? Belum. Belum, berarti itu adalah rencana ke depan untuk Bu Misda ya. Nah, sejauh ini Bu Misda apakah sudah ada selain berkonsultasi dengan
guru lain atau temannya anak tersebut? Apakah ada cara lain yang mungkin yang sudah Bu Misdah lakukan? Saya mendatangi orang tuanya. Saya mendatangi orang tuanya ke rumah, menanyakan kenapa anaknya ini setiap hari itu sering datang terlambat. Jawaban orang tuanya, dia kalau malam membantu saya, Bu, katanya begitu. Terus dia itu tidurnya jam 9 ke atas karena banyak kue yang dia buat. Kan dia bantu orang tuanya itu membuat kue. Jadi karena kuenya banyak yang harus dibuat itu, jadi dia tuh tidurnya agak agak terlambat, jadi bangunnya pun agak terlambat begitu. Oh, Saya memberikan kalaupun tidurnya terlambat, coba dibangunkan pagi-pagi, Bu, biar anaknya ini cepat datang ke sekolah. seperti itu. Nah, dari langkah yang sudah Ibu Misda terapkan itu, apakah sudah ada perubahan yang berarti pada anak tersebut atau mungkin belum ada perubahan sama sekali? Alhamdulillah, Bu, siswa tersebut ada perubahan dan setiap hari selalu saya tanyakan dan komunikasikan terhadap siswa itu bahwa begini-begini yang harus dilakukan ya. Maksudnya memberikan arahan yang baik bagaimana supaya dia itu setiap harinya tidak datang terlambat sekolah. Karena dia itu saya lihat itu apa namanya IQ-nya bagus, Bu. Dia pintar sekali kalau di kelasnya. Cuman itu jadi kendalanya dia itu adalah dia sering datang terlambat. Seperti itu, Bu Misda ya. Nah, kira-kira dari langkah-langkah yang akan Bu Misda ambil yang seperti yang Bu Misda jelaskan tadi, kapan kira-kira Bu Misda akan terapkan? Yang Secepat konsultasi dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Ya, secepat mungkin, Bu. Oh Mungkin iya, besok saya akan langsung ke sekolah oh iya, ke murid supaya bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. oh iya, ya baik. Berarti sudah ada rencana Bu Misda ya dalam waktu dekat untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi situasi siswa yang terlambat datang. Baik, Bu Misda, dari percakapan coaching kita ini, bagaimana perasaannya Bu Misda? Saya merasa senang, bahagia, gembira karena melihat siswa itu udah nggak datang terlambat lagi dan saya pun memahami apa yang dia lakukan di rumah ya Bu ya. Pokoknya saya senang sekali karena ada perubahan dari siswa tersebut dan orang tuanya juga sering saya komunikasikan itu ya alhamdulillah dimengerti juga. Alhamdulillah. Nah, dari percakapan coaching kita ini, bagaimana perasaannya Bu Misda? Dari percakapan Perasaan kita? perasaan saya senang sekali karena saya merasa sudah menjalankan sesuai alur tirta ataupun kompetensi yang sudah ada. Tapi saya bersyukur Bu dan terima kasih banyak terhadap Bu Nurul karena sudah berbagi pengalaman dengan saya dan saya akan terus belajar apapun yang tidak saya belum bisa. Jadi nanti saya akan selalu berkonsultasi dengan Bu Nurul. Iya, betul. Sebenarnya saya tidak berbagi pengalaman. Saya hanya sebenarnya mendengarkan curahan hatinya Bu Misda. Terima kasih Bu Iya, Nurul saya sudah mau berharap semoga ke mendengarkan cerita depannya siswa saya. tersebut bisa lebih baik. Sama-sama Bu Misda, lain waktu kita ketemu lagi insya Allah. Ya, Assalamualaikum Bu terima Misda. kasih Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Bro. Hasan. Ya, Iya, ketemu lagi. ketemu lagi Pak Hasan. Ya. Ah, gimana kabarnya kembali Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Ini Oke. Pak Hasan, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sesuai dengan Baik. agenda kita kembali setelah beberapa minggu Ibu melaksanakan coaching, jadi perlu mungkin kiranya sesuai dengan kesepakatan kita untuk kita evaluasi kembali. Nah, dari apa yang sudah Ibu laksanakan, ah, hal apa saja yang menjadi kemajuan dari kegiatan yang Ibu laksanakan dari sesi awal kemarin sampai saat ini? Alhamdulillah ya, saya rasa sudah ada kemajuan pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna tersebut, Pak Hasan.
kaitannya dengan rencana aksi, kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan itu berjalan dengan seperti apa kegiatan aksi, rencana aksi Ibu? Iya, alhamdulillah ya. Saya bisa mengontrol diri, tidak memberikan solusi. Maksudnya itu saya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menggali potensinya Bu Koci saya sehingga beliau bisa menemukan sendiri solusi untuk menghadapi situasi yang dialami tersebut. Nah, menurut saya buat saya itu sudah ada peningkatan yang berarti ketika saya bisa mengontrol diri saya. Seperti itu Pak Hasan. Oke, yang selanjutnya, hal apa mungkin yang paling berharga menurut Ibu yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang coaching yang kemarin itu? Hal yang paling berharga itu saat coach saya merasa bahagia, senang, bisa menemukan solusi untuk menghadapi situasinya tersebut yang mungkin sebelum-sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh beliau, tapi karena percakapan coaching, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan saya yang bermakna yang saya ajukan itu bisa menuntun beliau untuk menemukan solusinya sendiri. Itu paling bermakna atau berharga buat saya, Pak Hasan. Ya, dari semua kegiatan itu ada nggak aktivitas yang ingin Ibu tingkatkan lagi atau sesuatu yang Ibu ingin lakukan kembali atau ingin perbaiki kembali dari kegiatan yang kemarin? Iya betul. Tentu kita tidak boleh berpuas diri pada pencapaian atau yang pernah kita lakukan. Harus lebih lagi, lebih baik lagi. Nah, dari yang sudah saya lakukan, tentu saya ingin memperbaiki lebih bagus lagi dalam fokus saya. Kadang tuh gangguan dari luar itu kadang tiba-tiba dan lain sebagainya, sehingga saya itu ingin tetap fokus, kemudian saya bisa memberikan umpan balik yang bagus sehingga coach saya itu merasa nyaman dengan percakapan yang sedang dilakukan, dan itu tadi saya tetap bisa mempertahankan diri atau mengontrol diri agar tidak memberikan saran dari saya atau berbagi pengalaman dari saya. Seperti itu dari saya Pak Hasan. Yang terakhir, dari semua kegiatan ini seberapa efektifkah metode Tirta ini yang Ibu laksanakan sehingga betul-betul Ibu merasakan metode Tirta ini bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Seberapa efektif metode ini? Ya, saya rasa sangat efektif ya. Jadi kita itu terarah, apa langkah-langkah yang harus kita ambil itu lebih terarah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan juga itu bisa memancing coach itu untuk bercerita, mengalir seperti itu Pak Hasan. Tidak kita melabel dia atau menjudge dia tentang kendala yang dia hadapi. Justru kita tuh sebagai mitra sehingga kita itu nyaman untuk berbagi atau mendengarkan. Kegiatan yang ya Bu Nurul ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan kaitannya dengan coaching ini bisa berjalan dengan maksimal. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih Pak Hasan karena sudah sama-sama. menempatkan diri. Oke, ya. Iya, Nanti di sama-sama. lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.